Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatkan karena Allah, mudah-mudahan jadi ibadah. Tema hari ini tentang jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah itu kalimat, fi'liyah ke fi'ilan ya, pakai fi'il. Peletakan kata kerja dalam kalimat, ada ketentuan jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Bagaimana cara meletakkannya? Apabila kata kerja diletakkan di awal atau sebelum kata ganti pelaku sebagai ganti dari wa huma hum, ya huma huna, baik kata kerjanya bentuk telah ataupun bentuk sedang, maka untuk kata ganti orang sebagai pelaku huwa huma hum dengan ditulis nama orangnya, maka kata kerjanya cukup untuk huwa saja. Ini huwa tapi ditulis nama orangnya Ahmad. Ini huma tapi ditulis, bukan ditulis huma. Kalau ditulis huma kan sudah mewakili pakai kata kerja, tidak berlaku lagi jumlah fi'liyah. Jadi Ahmad ini ganti dari huwa. Kemudian ini huma ditulis tapi Ahmad dan Muhammadnya. Kemudian ini kan hum tapi ditulis dengan nama orang atau jabatan orang, bisa saja. Nama orang di sini Ahmad, Muhammad, huwa Hindun. Ini hum. Walaupun ini huwa, ini huma, ini hum, maka kata kerjanya kalau disimpan di awal sebelum kata ganti orang ini, maka kata kerjanya cukup untuk huwa saja. Misalnya untuk telah huwa kan doroba, atau boleh sedang huwa pakai sedang ya deribu. Ini atau pilihan. Ini Ahmad, Muhammad kan huma. Ditulis Ahmad dan Muhammadnya, kata kerjanya juga tidak berubah, cukup saja untuk huwa. Ini laki-laki, laki-laki, laki-laki. Kalau disimpan di awal kata kerjanya, maka kata kerjanya pakai untuk huwa saja. Ini kan doroba yadribu untuk huwa, doroba yadribu untuk huwa, ini juga doroba yadribu untuk huwa. Sedangkan di sini kan Ahmad, Muhammad, dan Idun itu hum. Ini huma. Jadi seperti ini. Jadi kalau pelakunya ditulis Ahmad, dan Muhammad, dan ini ditulis sampai Hindun, seolah-olah huwa huma hum, dan kata kerjanya disimpan di awal, maka kata kerjanya boleh atau memang biasanya harus untuk huwa saja. Sedangkan untuk kata ganti pelaku hiya huma huna tapi dituliskan orangnya juga sebagai subjek ya, maka kata kerjanya cukup untuk hiya saja. Kalau huwa huma hum untuk huwa ditulisnya kata kerjanya, kalau hiya huma huna kata kerjanya untuk hiya saja, asal disimpan di awal dan ininya nama orangnya atau pengganti hiyanya ditulis, misalnya hiya Fatimah. Contoh ini, karena Aisyah hiya, kata kerjanya disimpan di awal. Kemudian Aisyah dan Rohmah kan huma, kata kerjanya disimpan di awal, cukup ini untuk hiya saja. Dorobat, tadribu atau tadribu ini telah untuk hiya, ini sedang untuk hiya. Perubahannya ada di fotokopi untuk hiya seperti apa. Aisyah, Rohmah, dan Zakiyah ini kan hunna. Hunna ini hunna. Maka karena kata kerja disimpan di awal, maka untuk hiya saja. Jadi tetap aja baik Aisyah wa Rohmah, Aisyah wa Rohmah wa Zakiyah, tetap saja kata kerjanya untuk hiya kalau disimpan di awal. Kata kerja untuk huwa kan di awalnya doroba yadribu.
Tapi kalau untuk ya sesuai fotokopi dirubah. Kalau yang tadinya doroba untuk ya, yang telah untuk ya ketentuannya seperti ini. Dorobat, dorobat untuk ya. Berarti kata kerja perubahannya harus dipahamkan dan kalau bisa dihafal. Sedangkan ya ribu untuk ya-nya tadribu. Gitu ya, jadi teh gitu ya. Ini kenapa patah? Aisyah telah memukul anjing. Aisyah kalau pakai yang ini kata kerja sedang memukul anjing. Kenapa patah? Karena objek tunggal yang dipukulkan anjingnya. Ini juga objek semua termasuk yang tadi. Dan ini juga Ahmad telah memukul anjing. Jangan lupa objek tunggal itu dipatahkan. Ahmadnya subjek, kata kerjanya ini, kalbunya anjing, objek, jadi al-kalba. Itu saja untuk, ya ada lagi satu contoh lagi untuk menguatkan, ini contoh lain nih. Khalaqallahu samawati wal ardo. Allah itu kan seolah-olah huwanya. Maka kata kerjanya disimpan di awal untuk huwa saja. Samawati itu objek muannasnya. Dan bumi juga yang diciptakan Allah jadi objek. Bumi dianggap tunggal di sini muzakkar laki-laki tanpa ta marbuta dipatahkan. Contoh lain al-muwazzafani ini subjek, huma kan dua orang pegawai, kalau seorang pegawai al-muwazzafu, kalau dua orang pegawai al-muwazzafani. Tapi subjek, ingat perubahan subjek seperti al-mu'minu, al-mu'minani, pertemuan yang dulu. As-sayyarah kenapa patah? Dua orang pegawai telah membuat mobil, jadi objek ini. As-sayyarata harus patah objek itu. Kenapa ada tamar buta ini dari sananya mobil, kebetulan bahasa Arabnya as-sayyarata. Ini walaupun dua orang pegawai seolah-olah huma, tapi ditulis dua pegawainya, maka kata kerjanya pakai untuk huwa saja karena simpan di awal. Ini huwa, ini huma, dan satu lagi ini hum. Al-muwazzafuna, mereka para pegawai telah membuat. Ini pakai huwa saja walaupun ini seolah-olah kebanyakan. Subjek ya. Al-mu'minu, al-mu'minani, al-mu'minuna, al-muwazzafu, al-muwazzafani, al-muwazzafuna. Ini pegawainya sebagai subjek. Jadi diterjemahkannya subjek dulu. Para pegawai telah membuat mobil. Wah, ini mobil objek, jangan lupa. Karena objek dipatahkan. Yang baru. Berarti ini kata sifat mengikuti yang ini. As-sayyarata al-jadidata, pakai alif lam lagi. Ini kata sifat, materi yang lalu menguatkan. Ini yang disifati, tapi sebagai objek. Ini patah karena objek, otomatis kata sifatnya mengikuti mobilnya, yaitu patah. Al-muwazzafani itu huma kan ya. Walaupun huma disimpan kata kerjanya di awal, untuk itu kata kerja untuk huwa saja. Al-muwazzafu kan itu hum ya, tetap kata kerjanya pakai huwa karena disimpan di awal. Ingat tentang perubahan subjek, tunggu 1 2 banyak, objek 1 2 banyak. Sedangkan sona'a kata kerja lampau untuk huwa, ini huwa, semuanya pakai huwa. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar, semangat menuntut ilmu. Siapa tahu kita masuk surga atau mendapat keberkahan karena perjuangan kita menuntut ilmu. Pahala yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.